Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua, sahabat subscriber dan para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Kami doakan mudah-mudahan sahabat subscriber semuanya, para pemirsa YouTube selalu dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan kelapangan rezeki serta mendapatkan kemudahan dalam menjalankan berbagai pekerjaan, tugas, profesi, ataupun aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ASP TV bersama saya Advokat Bung One, di mana pada kesempatan kali ini kami akan kembali berbagi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan untuk sahabat-sahabat semua, khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Di mana pada edisi kali ini saya akan menyampaikan wawasan ataupun juga akan berbicara dengan topik pembicaraan terkait dengan aspek pidana dalam menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris. Kenapa ini saya angkat kajiannya? Karena di tengah-tengah masyarakat itu tidak sedikit yang bermula dari masalah warisan timbul permasalahan, timbul persengketaan antar saudara, antar ahli waris, bahkan tidak sedikit yang sampai terputusnya tali silaturahim, tali persaudaraan antar saudara, antar ahli waris dikarenakan oleh harta waris atau warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, bagaimana aspek pidana? Adakah aspek pidana ketika terjadi jual beli tanah warisan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris yang lain yang masih ada atau yang masih hidup? Oleh karena itu simak video ini sampai dengan selesai. Namun sebelum dilanjutkan, seperti biasa kami mengajak dan meminta kepada pemirsa YouTube semuanya, khususnya yang baru berkunjung ke channel ASP TV, untuk like video ini, kemudian juga subscribe ke channel ASP TV, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua mendapatkan informasi-informasi terbaru atau video-video terbaru yang kami tayangkan di channel ASP TV. Oleh karena itu silahkan like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih kami ucapkan bagi Anda yang sudah mendukung, sudah subscribe ke channel ASP TV. Mudah-mudahan kami bisa senantiasa terus memberikan hal-hal positif, tambahan wawasan, tambahan edukasi buat pemirsa YouTube seluruhnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum, ataupun juga konten-konten yang lain yang mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube di seluruh tanah air, berkaitan dengan warisan, ini di tengah masyarakat tidak sedikit yang menimbulkan permasalahan atau persengketaan di kemudian hari. Ya, persengketaan ini lebih banyak terjadi antar saudara atau antar ahli waris yang masih hidup. Ya, kenapa ini terjadi? Kenapa sengketa warisan ini terjadi? Karena salah satu penyebabnya adalah adanya salah satu pihak atau salah satu ahli waris yang menjual tanah warisan tersebut kepada pihak lain atau kepada pihak pembeli yang tidak melibatkan, yang tidak memberikan persetujuan. Artinya tidak meminta persetujuan kepada ahli waris yang lain yang masih ada. Memang kalau misalkan ahli warisnya cuma satu orang, lantas dia menjual tanah warisan tersebut, itu memang tidak ada sengketa, ya. Cenderung tidak akan menimbulkan sengketa. Namun karena atau kalau misalkan ahli warisnya lebih dari satu orang, kemudian tanah warisan tersebut dijual sepihak tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain yang masih ada, ini yang akan menimbulkan permasalahan dan persengketaan di kemudian hari. Oleh karena itu perlu dan penting kita untuk mengetahui bahwasanya dalam menjual tanah warisan
tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain yang masih ada atau yang masih hidup, itu menimbulkan dampak hukum. Artinya memiliki aspek hukum khususnya yang berkaitan dengan pidana. Jadi dalam transaksi jual beli tanah warisan itu memang adalah aspek hukum perdata ya. Kemudian juga ketika penjualan tersebut tidak melibatkan ahli waris yang lain, kemudian ahli waris yang lain merasa dia memiliki hak warisan tersebut, dia tidak terima, maka si penjual tadi dapat dituntut secara perdata ataupun juga secara pidana, yaitu dengan cara dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana yang saya ketahui atau yang saya baca dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan penjualan harta warisan, khususnya tanah warisan yang dijual oleh ahli waris tidak melibatkan, tidak dengan persetujuan ahli waris yang lain, itu dapat terjerat dengan sanksi pidana. Khususnya yaitu adalah pasal 372 mengenai penggelapan dan juga 385 berkaitan dengan penyerobotan tanah. Jadi kalau misalkan ahli waris yang masih ada atau yang hidup misalkan lebih dari satu orang, misalkan 3 ataupun 4, warisan dijual oleh ahli waris yang misalkan saudara kandung yang pertama yang tertua atau oleh salah satu ahli waris saja, maka ahli waris yang lain dapat menuntut kepada ahli waris yang tadi menjual tanah warisan tersebut. Bisa digugat secara perdata, bisa juga dilaporkan secara pidana. Kalau secara pidana berarti kita harus mengetahui apakah dia memiliki atau memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang dicantumkan atau diancam di dalam pasal 372 tentang penggelapan dan pasal 385 tentang penyerobotan tanah. Ya. Di situ tertuang bahwa sanksi pidana atau ancaman pidananya bisa sampai 4 tahun penjara bagi mereka yang melakukan tindak pidana dalam pasal 372 dan 385. Itu tentang aspek pidana ya, menjual tanah warisan tanpa persetujuan dari ahli waris yang ada atau yang masih hidup. Oleh karena itu, ketika teman-teman, sahabat-sahabat subscriber para pemirsa YouTube memiliki tanah warisan, kemudian tanah warisan tersebut hendak dijual atau ingin dijual, maka pastikan terlebih dahulu ahli waris yang lain yang masih ada, yang masih hidup, dimintai persetujuan, diberitahu maksud akan menjual. Jadi jangan sebelah pihak. Dan persetujuan tersebut harus secara tertulis. Pernyataan ahli waris, persetujuan ahli waris, ditandatangani oleh ahli waris tersebut. Kemudian lampirkan fotokopi KTP dari ahli waris yang lainnya tersebut. Kemudian juga dalam transaksi jual beli tanah warisan, ketika akan menjual tanah warisan tersebut, pastikan juga si penjual harus membuat SKW. Apa itu SKW? SKW itu adalah surat keterangan waris. Di mana harus dibuat setidaknya atau minimal dibuat di desa atau di kantor kelurahan yang diperkuat juga oleh kecamatan. Kemudian juga kalau misalkan ahli warisnya itu adalah warga negara Indonesia keturunan, maka SKW-nya, surat keterangan warisnya harus dibuat berdasarkan akta notaris. Ya, itu. Kemudian juga penandatanganan jual beli, ya, AJB, itu juga harus dilakukan di hadapan notaris. Semua ahli waris harus menandatangani, harus hadir secara langsung dalam penandatanganan transaksi jual beli tanah warisan tersebut. Atau misalkan tidak bisa hadir, dapat menguasakan kepada pihak lain yang lebih kuat lagi, surat kuasanya itu berupa diperkuat dengan akta notaris. Ya, itu kalau misalkan mau menjual harta warisan, khususnya tanah warisan. Begitupun calon pembeli, ketika Anda sebagai calon pembeli suatu tanah dan Anda mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan,
Anda juga selaku calon pembeli harus sesuai alur. Ya, jangan sampai nanti Anda di kemudian hari digugat juga atau dilaporkan. Oleh karena itu, ketika Anda hendak membeli tanah tersebut, pastikan apakah ada ahli waris yang lain yang masih ada atau masih hidup. Kemudian pastikan ahli waris yang masih ada tersebut memberikan persetujuan secara tertulis. Kemudian pastikan calon penjual juga sudah mendapatkan atau memiliki surat keterangan waris, surat keterangan riwayat tanah, kemudian dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tanah atau objek tanah yang akan kita beli tersebut. Kemudian juga penandatanganannya harus dilakukan secara langsung oleh mereka ahli waris yang masih ada. Itu terkait dengan jual beli tanah warisan yang tepat, yang baik, dan yang aman. Harus sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari ahli waris yang lain yang masih ada ataupun yang masih hidup. Jadi aspek pidananya ketika seseorang menjual tanah warisan tanpa persetujuan, tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain yang masih ada, yang masih hidup, maka si penjual tadi dapat terjerat dengan sanksi pidana. Sebagaimana saya sampaikan tadi, dapat terjerat pasal 372 tentang penggelapan dan juga pasal 385 tentang penyerobotan tanah di mana ancaman pidananya bisa sampai dengan 4 tahun. Dan juga dapat dituntut secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri yang berada di lokasi atau objek tanah itu berada. Ataupun juga kalau berkaitan dengan hak waris, bisa digugat melalui pengadilan agama bagi warga yang beragama Islam ataupun yang non-muslim bisa ke pengadilan negeri. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan dan edukasi bagi teman-teman khususnya yang belum mengetahui terkait dengan masalah warisan seperti ini. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Advokat Bung Onim mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ASP TV. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum.